Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jauza Praskiwi Kardashira sebagai pembawa acara sekaligus moderator debat pemilihan calon ketua OSIS periode 2020-2021. Saya persilahkan setiap kandidat untuk memperkenalkan diri. Hai guys, saya Amelia Putri Pratama dari kelas 11 MIPA 3 sebagai kandidat calon ketos periode 2020-2021 nomor urut 1. Saya Dania Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1, calon kandidat ketua OSIS periode 2020-2021 nomor 2. Halo Lur, perkenalkan nama saya Puspa Inadia Pribadi dari kelas 11 MIPA 3, kandidat ketua OSIS 2020-2021 nomor urut 3. Dan kemudian rekan saya sebagai notulen, Afina Nabila dari kelas 12 IPS 1. Saya ulangi sekali lagi, debat pemilihan calon ketua OSIS periode 2020-2021 diselenggarakan secara online atau daring dikarenakan di tengah masa pandemi ini kita dilarang untuk berkerumun. Maka dari itu, kepada seluruh pemirsa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan meskipun sedang menonton dari rumah. Kita langsung saja ke sesi debatnya. Saya akan membacakan mosi yang akan didebatkan pada debat pemilihan calon ketua OSIS periode 2020-2021. Mosi yang pertama yaitu penjelasan visi misi dari masing-masing kandidat. Yang kedua, manajemen waktu dalam menjalankan keorganisasian. Dan yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran di era new normal. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan. Silahkan bisa diperhatikan. Yang pertama, peserta hanya boleh bicara ataupun menyangga jika diperkenankan oleh moderator. Dan yang kedua, jika ingin menyangga atau bertanya, wajib mengangkat tangan terlebih dahulu. Sudah paham? Paham. Siap? Siap. Oke, baik. Langsung saja kita mulai debatnya dengan mosi yang pertama, yaitu penjelasan visi misi dari masing-masing kandidat. Silahkan nomor urut 1 bisa dijelaskan visi misinya. Terima kasih atas waktunya. Jadi, visi saya yang pertama adalah menjadikan SMA N1 Bergas sebagai sekolah yang mencetak generasi muda yang berakhlak, disiplin, berani menyampaikan aspirasinya dan juga memperjuangkan haknya. Kemudian, visi saya yang kedua yaitu menjadikan OSIS SMA N1 Bergas sebagai organisasi yang bersolidaritas tinggi serta bersikap loyalitas dan totalitas. Kemudian, misi saya yang pertama adalah memaksimalkan peran, kinerja, dan fungsi OSIS sesuai dengan porsinya. 2. Menjadikan OSIS sebagai penampung aspirasi dan minat bakat warga sekolah. Kemudian yang nomor 3 adalah menjalin kerjasama yang baik antar organisasi dan ekstrakurikuler di SMA 1 Bergas. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor urut 2 saya persilahkan untuk menjelaskan visi misinya. Terima kasih atas waktunya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA 1 Bergas yang aktif, kreatif, dan menjadi wadah menyalurkan bakat bagi siswa yang berlandaskan Pancasila dan iman kepada Tuhan. Dan misi saya yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan rasa kebersamaan antar siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi sekolah di segala bidang. Terima kasih. Dan yang terakhir, nomor urut 3 bisa dijelaskan. Visi saya yaitu mewujudkan sekolah yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai toleransi dan solidaritas yang dilandasi dengan iman dan takwa. Adapun misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Yang nomor 2, mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi serta menggali potensi melalui ekstrakurikuler. Nomor 3 yaitu melanjutkan ataupun mewujudkan program kerja yang sudah ada ataupun belum yang terrealisasikan.
Cukup? Cukup. Baik, kita kembali ke nomor urut 1. Ada yang ingin menyanggah? Ya, silakan. Nomor urut 2. Di misi nomor urut 1 itu terdapat meningkatkan peran OSIS. Bagaimana cara Anda untuk meningkatkan peran tersebut jika pada malas berangkat atau ada yang berhalangan? Ya, terima kasih. Jadi untuk memaksimalkan peran OSIS, kita harus memberikan edukasi kepada sesama anggota OSIS bahwa kita itu sudah jadi OSIS loh, tugasnya OSIS tuh begini, ini sudah resikomu masuk OSIS, kamu punya tugas-tugas seperti ini. Jadi bagaimanapun kamu, peran itu juga harus dimaksimalkan dalam pelajaran gitu. Kemudian untuk yang malas berangkat dan juga sering tidak masuk alasan, itu saya lebih menegaskan bahwa kita OSIS harus jadi organisasi yang disiplin dengan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan seperti itu, seperti tidak berangkat rapat beberapa kali akan diberi sanksi sesuai perilakunya. Jika ada anak OSIS yang tidak berangkat sama sekali dan sudah diberi sanksi pun, apa yang Anda lakukan untuk anak tersebut? Saya akan berdiskusi kepada anggota OSIS yang lain. Apabila memang anak tersebut sudah tidak istilahnya niat untuk jadi OSIS, mengapa tidak dikeluarkan saja? Toh dia juga sudah tidak peduli dengan organisasi OSIS juga kan. Dia juga tidak berkontribusi dalam kinerja OSIS, untuk apa dipertahankan? Baik, terima kasih. Ada yang ingin menyanggah lagi? Ya, nomor 3, silakan. Divisi Anda yang pertama kan ada yang memperjuangkan haknya. Lah bagaimana memperjuangkan hak siswa kepada Ya, terima kasih. Memperjuangkan haknya itu bisa bermacam-macam ya, Mbak. Salah satu contohnya mengadakan event, itu kan juga hak siswa. Kita bisa memperjuangkan hak dengan cara membuat angket, lalu kita beri kepada kesiswaan. Mungkin mereka akan menerima bahwa oh kita itu siswa itu juga punya hak loh buat bikin event, kita juga punya hak untuk menjadi seperti SMA yang lain, begitu Mbak. Nah selanjutnya, jika kita kan akan mengusulkan atau membuat event itu, tapi tidak disetujui oleh waka ataupun pembina, bagaimana sikap Anda? Kita harus tetap memperjuangkan hak kita melalui angka tersebut. Apabila tidak bisa, kita akan melakukan kita akan menolak. Kenapa kok kita tidak bisa? Kenapa sekolah lain kok bisa? Menurut saya harus ada perwakilan-perwakilan anak yang bisa memberitahukan ke waka kalau kita juga mau seperti mereka. Jika sebenarnya tetap tidak bisa, apakah Anda akan tetap melaksanakan event itu? Menurut saya kami tetap membuat event tapi di luar sekolah. Seperti contoh, kita ingin membuat pensi, tidak disetujui. Kenapa kita tidak melakukannya di luar sekolah tanpa membawa nama sekolah? Dan selanjutnya, itu yang bertanggung jawab siapa? Apakah Anda? Ya kan kita membuat panitia yang mengurusi adanya event tersebut, agar event tersebut bisa berjalan dengan lancar. Semua event pasti ada panitia kan? Iya, nah kan di semua event kan ada panitia. Di panitia kan ada ketua. Nah ketua kan sebagai yang bertanggung jawab. Lalu apabila ada dalam event tersebut seperti ada yang mabuk, kan itu kan di luar. Bagaimana? Kan itu yang isi event itu kan anak-anak SMA kita. Nah bagaimana tanggung jawab Anda jika terdapat kesalahan ya seperti mabuk dan lain-lain? Menurut saya kesalahan itu wajar, tetapi untuk meminimalisir kesalahan tersebut kita bisa mengatatkan penjagaan kita. Seperti petugas keamanan ditambah agar semua bisa berjalan dengan baik. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang berarti seperti yang Anda sebutkan tersebut. Pengamanan kelas, pengamanan event kan mesti kan orangnya lebih muda. Sepertinya seperti ini. Kita kelas 11.
kan kelas 11, kelas 10, kelas 12 yang ikut. Semisal alumni ikut, dia alumni 5 tahun yang lalu, terus dia mabuk di situ, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berani? Orang mabuk loh, Mbak. Mohon maaf, ini eventnya intern untuk anak sekolah, tidak mengundang alumni atau siapapun. Jadi anak-anak yang di sini bisa dikontrol oleh kami. Kalau alumni itu sudah di luar tanggung jawab intern sekolah. Kalau semisal kelas 12 yang melakukan itu, Nah, kita ambil panitianya juga dari kelas 12 dong. Kalau misalnya kelas 12 yang seperti itu, kita kelas 11, pasti kan mereka berani. Kalau bisa satu angkatan, kenapa harus adik kelas? kan mesti pengamanan itu kan bukan lebih banyak yang lihat daripada pengamannya yang mengamankan. Nah, bagaimana jika kalah? Apabila kalah itu sudah resiko dan kami akan menanggung apa yang menjadi kekalahan kami. Ya. Oke, sudah waktu habis ya. Selanjutnya kita beralih ke visi misi nomor urut 2. Siapa yang ingin menyanggah? Saya. Ya, silakan. Tadi divisi Anda menyebutkan menjadi wadah untuk menyalurkan bakat bagi siswa berlandaskan Pancasila dan iman kepada Tuhan. Itu maksudnya bagaimana ya, Mbak? Kita menyalurkan bakat siswa itu bisa lewat event atau acara apa gitu. Misal ada siswa yang bakat mengaji, bakat olahraga, bakat yang lain kan bisa ditampilkan. Nah, itu kan bisa menyalurkan bakat siswa di situ, dan siswa tersebut kan juga siswa tersebut juga senang bakatnya disalurkan. Dan Anda menyalurkan bakat siswa itu melalui apa medianya? Saya tanya, kalau daring atau pas sekolah menyalurkannya? Kita tanya satu-satu dari offline school. Kalau offline itu kan ya itu acara event. Itu kan mesti kalau ada acara-acara nggak cuma satu acara doang gitu. Contoh acaranya apa, Mbak? Kelas meet bisa, bulan bahasa bisa. Contohnya kalau bulan bahasa kan yang bakat puisi bisa membaca puisi. Kemudian saat online school, Kalau online itu kan kita bisa siapa yang punya bakat, terus di video, terus di-upload di Instagram atau di YouTube OSIS SMA Bergas ini. apabila tidak ada yang merespon panggilan Anda untuk saya tahu maksud Anda kan pasti mau di-upload di YouTube kan. Kalau tidak ada yang mau, bagaimana Anda bisa menyalurkan bakat-bakat mereka? Kalau misal mereka pemalu, kemudian tidak ada alat-alat untuk membuat video menjadi lebih bagus, itu bagaimana? Satu sekolahan ini tidak ada yang tidak mau, pasti ada yang mau dan berusaha untuk mencari alat tersebut untuk bakatnya. Seperti silat kan mesti punya pakaiannya, dan menari tidak harus pakai penari. Anda mau menanggung semua alat-alat yang mereka gunakan seperti kamera. Tidak semua orang punya kamera kan? Tapi kan sekarang semua orang punya HP dan pasti ada kameranya. Jadi kan bisa pakai HP atau apapun. Kenapa tidak dikumpulkan di sekolah saja? Agar mereka bisa menggunakan kamera dengan kualitas yang lebih bagus. Kan offline. Ya kan? Enggak online. Kalau masa sekarang kan tidak boleh ke sekolah. Jadi tidak mau harus di rumah. Tapi apa tidak mengganggu, Mbak? Kualitas video, kualitas kamera kan juga mempengaruhi kan? Mempengaruhi bagaimana video itu. Apalagi ini diuploadnya di YouTube sekolah loh, Mbak. Bukan main-main, ini nama baik sekolah, Mbak. Kan dia tidak punya HP sendiri, kan ada orang tuanya, kakaknya atau
pinjam teman untuk menyalurkan bakat dia, dan juga kita untuk membujuk dia pun pasti ada hadiahnya, ada itulah, Ada apanya, Mbak? ada hadiahnya, mungkin uang atau kuota atau apa. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menyanggah lagi? Ya, silakan nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan. Aktif itu dalam apa ya? Dalam artian apa? Visi saya itu kan menjadikan OSIS yang aktif. Jadi kita sebagai anggota OSIS itu harus aktif dalam berbagai kumpulan atau membahas event yang lain, dan untuk mengenal orang itu aktif atau tidak kan bisa di absen atau di absen lah ya. Ya. Absennya melalui apa? Kalau masa begini, masa pandemi, itu kan tidak semua OSIS datang, dan perwakilan saja yang inti, dan kita pun tahu kalau inti itu yang mana, jadi absennya kertas itu yang biasa. Dan kalau yang tidak berangkat, kalau yang offline, kalau yang di sekolah yang kayak biasanya yang dulu, itu kan pakai kertas yang panjang juga. Kalau apa orang tersebut orang aktif mungkin Mbak. Yo, nek nggak aktif yo dihubungi, kenapa kok nggak berangkat, kenapa kok nggak aktif, di WA kah, dihubungi lah ya. Kalau misal dia tidak tetap berangkat, ya diberi sanksi. Sanksinya berupa Kalau misal dia sudah keterlaluan ya, sanksinya akan dikeluarkan dari OSIS, dan dikeluarkan dari OSIS, berdiskusi dengan pembina yang lain. Cukup? Sudah? tidak cukup. Ya, silakan. Tadi di misi Anda ada memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang. Itu memajukan prestasi yang mana ya, Mbak? Kok dalam segala bidang kok kayaknya banyak banget? Kan segala bidang, tiap siswa itu kan tidak hanya satu sekolah ini ya. Semua siswa itu kan tidak hanya satu prestasi saja. Jadi kan segala bidang, ada yang olahraga, olimpiade, kayak kimia, matematika gitu. Kemudian peran Anda untuk memajukannya itu bagaimana? Misal ya, di setiap kelas itu didata siapa yang pintar, siapa yang punya bakat gitu. Menurut pengalaman saya ya, Mbak, kalau ada misalnya di data siapa nih yang mau ikut olimpiade matematika, itu pasti nggak ada yang mau daftar, Mbak, karena mereka udah takut duluan. Kemudian kalau ada yang siapa yang punya bakat main bola gitu, mereka tuh juga diem aja, tapi mereka mengikuti lomba-lomba di luar sekolah tanpa membawa nama sekolah, Mbak. Kan guru mapel itu kan tahu ya prestasinya anak didiknya. Misalkan guru olahraga tahu kalau dia tuh pintar sepak bola atau pintar voli lah gitu kan. Kalau pelajaran kan kalau pelajaran kan juga ada materinya, jadi kan dia tahu, gurunya pun juga tahu. Kan itu peran guru. Terus peran Mbaknya apa? Ya saya menghubungi gurunya mapel, Pak ini ada nggak yang mau ikut? Kalau ada carikan di setiap kelas. Bukannya kalau olimpiade memang seperti itu ya, Mbak, yang mengambil gurunya. Tidak ada peran OSIS dalam mengambil bakat-bakat siswa. Kalau OSIS kan untuk mendukung, biar dia semangat atau biar dia gimana ya, biar dia mau gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, ada yang menyanggah lagi? Cukup. Tidak. Baik. Untuk nomor urut 3, visi-visinya
siapa yang ingin menyanggah? Saya. Iya, silakan. Tadi di misi Anda ada mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi kan? Organisasi apa saja yang akan Anda aktifkan? Ya seperti ini, semisalkan ada bulan bahasa. Nah, organisasi-organisasi ya, seperti PMR kita gunakan untuk apabila ada yang sakit, kita bisa minta bantuan kepada PMR. Oh, iki tulungi ono sing mapot. Oh, iki tulungi ono sing. Maaf Bu, bukannya PMR memang sudah aktif ya? Iya, sebentar. Kalau PMR kan seharusnya contoh saja seperti upacara. PMR kan tidak menjaga di belakang gitu loh, menjaga siapa yang sakit gitu kan tidak loh. Nah, kita gunakan organisasi PMR, organisasi karya ilmiah seperti contohnya kita ada event bulan bahasa, lah kita tampilkan karya ilmiah yang mereka telah buat. Nah kan di sini, wah, ono bundane iki aku mergo iki ngono. Terus selanjutnya Paskibra, seperti kita ada event-event lain, pembukaannya dibuka dengan Paskibra. Setelah itu kepala sekolah masuk, terus memberikan pembukaan kan seperti itu kan juga bagus. Selanjutnya pramuka udah ada kan setiap hari Jumat. Terus selanjutnya Mbak, maaf, itu namanya bukan mengaktifkan, itu mengajak mereka untuk bergabung dalam event Anda. Mengaktifkan itu misalnya tidak ada, dulu pernah ada majalah sekolah apa-apa, fotografi apa, itu sudah lama tidak aktif, Anda ajak kembali, oh ayo kita aktifkan ini, kita buatkan majalah dinding, itu namanya mengaktifkan Mbak. Kalau mengajak itu beda dengan mengaktifkan. Jangan seperti ini. Semisal nak karya ilmiah ora takjak melu apa jenenge ora tak toke, oh iki karya ilmiah SMA Bergas. Kan lama-kelamaan kan dia akan punah, akan hilang kan. Berarti kalimat Anda yang salah, bukan mengaktifkan. Ya mengaktifkan Mbak. Ya tidak dong, kalau mengaktifkan itu sudah lama mati, diaktifkan. Contohnya organisasi apa? Tadi saya sudah bilang, misalnya dulu ada drum band apa-apa, sudah lama tidak ada, diajak kembali, oh ayo ada drum band yuk, itu namanya mengaktifkan Mbak. Setahu saya saat saya masuk sekolah di sini nggak ada drum band. Kan saya bilang misalnya, saya juga belum tahu apa organisasi yang sudah lama tidak ada, bisa dibilang mati lah. Makanya saya bertanya organisasi apa yang ingin diaktifkan. Ya makanya kan kita nggak ada organisasi yang mati. Makanya kan kita nggak ada organisasi yang mati. Maka dari itu kita lebih memajukan organisasi-organisasi yang ada seperti itu. Berarti Anda kalimatnya tidak ada mengaktifkan, hanya memajukan organisasi-organisasi. Ya kurang lebih seperti itulah. Iya tidak? Ya tidak. Cukup ya. Ada yang ingin menyanggah lagi? Tidak. Oke. Kita akan lanjutkan ke mosi yang kedua ya, yaitu manajemen waktu dalam menjalankan keorganisasian. Silakan nomor urut 3 untuk dijelaskan. Jadi seperti ini. Kita kan ada organisasi, ada ekstrakurikuler. Nah, misal saya mengikuti OSIS, saya mengikuti ekstra bulu tangkis. Saya kan lebih mementingkan OSIS karena apa? Saya sudah menjadi organisasi inti dari OSIS tersebut. Sebab itu jika saya menjadi ketua OSIS, seperti itu. Kalau bulu tangkis kan saya belum tentu masuk ke dalam, misal ada popda, misal ada lomba-lomba lain. Kan saya belum tentu bisa masuk di organisasi tersebut apabila jam, dan alhamdulillah jamnya itu tidak bertabrakan seperti itu. Nah, misalnya kalau bertabrakan gimana manajemen waktunya? Nah, seperti ini. Apabila di OSIS tidak ada event-event yang mendekati hari tersebut, saya akan jika memilih yang lebih penting seperti kak bulu tangkis, ada event-event tapi event-event di sekolah, seperti saya menjadi panitia lomba kelas meet, terus nanti saya saya harus menjadi wasit atau bagaimana seperti itu. Kalau OSIS kan pasti kan udah terus jadi
ampun bulu tangkis yo wis kena OSIS pe dadi kok yo speed dulu ya. Tapi speed itu termasuk penting. Kalau tidak ada speed, maka organisasi event-event tidak akan berjalan dengan lancar gitu. Oke, ada yang mau menyanggah? Ya, silakan. Jika misal bertabrakan waktunya dan OSIS ada event dan jika Anda ikut bulu tangkis pun juga masuk dalam event itu dan latihan pas hari yang sama, Anda akan memilih yang mana? Saya akan memilih sesuai janji saya yang didahului sama saya lebih janji aku bisa janji mbek bulu tangkis jadi yo rasa ngingkari gitu. Misal aku janji mbek OSIS yo wis aku melu OSIS yo sama wong aku wis ngomong iyo gitu. Nah, jika di OSIS ada pas dibutuhkan itu gimana? Saya akan menyerahkan kan semisal dibutuhkannya gimana? Dibutuhkan misal yang bawa ya seksi lomba yang bawa lomba ini tuh kamu itu gimana? Saya akan menyerahkan kepada teman-teman yang lebih lego gitu. Iya. Terima kasih. Iya, silakan. Menurut statement mbaknya tadi berarti mbaknya tidak bertanggung jawab. Ya kok bisa saya tanggung jawab? Ya Anda menyerahkan tugas Anda kepada orang lain. Ya kan karena saya udah mengemban tugas dari ekstra lain seperti itu. Masa saya udah jadi sama bulu tangkis kok raisoi aku jadi OSIS tapi aku jujur enggak aku sih kok kan gitu mesti. Tadi yang statement mbaknya yang pertama ya pas Anda ditanya Anda lebih memilih event-event tersikat Ya. dan jika Anda di bulu tangkis juga tidak main ya popda dan lomba-lomba yang lain. Berarti sama saja Anda membuat ekstrakurikuler tersebut menjadi punah. Ya kan tidak, kan anggotanya bukan cuma saya. Ya tapi kan setiap anggota itu pasti punya titik bosannya mbak. Kalau hampir semuanya berpikiran seperti mbaknya, aku ngeboti iki lah, ini bulu tangkis dia aku rak penting kok. Jadi kan selama kelamaan ekstrakurikulernya akan punah mbak. Yo, tidak seperti itu. Jadi seperti ini. Kan saya udah janji event yang lebih dekat terlebih dahulu. Tapi nyatanya event itu setiap tahunnya, OSIS itu setiap tahunnya mengadakan event dan jaraknya itu hampir-hampir berdekatan. Apabila Anda ngeboti OSISnya terus, bulu tangkis Anda lama-kelamaan ekstrakurikulernya punah dong. Kan seperti kan event di OSIS. Kan saya tidak mesti aku jadi ini terus jadi ketua, nerak wakil, nerak bendera, nerak sekretaris kan aku ora mesti kuwi. Misal satu event bulan puasa saya jadi ketua, terus selanjutnya ada kasmit saya kan pasti tidak jadi ketua terus jadi ketua ganti kan gitu. Nah memang yang sibuk itu cuma yang inti. Menurut Anda seksi acara itu nggak sibuk? Itu sibuk loh mbak. Seksi perkat itu nggak sibuk. Humas itu nggak sibuk. Kan seperti ini. Kalau seksi, pasti kan ada orang banyak, pasti banyak yang membantu. Kalau seperti ketua kan dia sendiri, wakil, dia kan cuma membantu ketuanya kan dia juga sendiri. Bendera kan cuma 2, dan sekretaris cuma 2. Sedangkan misal lebih perkat itu ada 4 orang ataupun 5 orang. Jadi saya bisa itu yo aku ke ono event iki, aku nganu sik yo tak tinggal dulu kan gitu bisa gitu. Jadi Anda lebih ngeboti bulu tangkis. Ya tidak, tergantung event mana yang lebih dekat seperti itu. Ya kalau Anda misalnya dibuat yang menurut Anda gampang, misal si humas. Ya. Si humas itu biasanya 5 orang ya mbak. Tapi biasanya yang masuk seksi-seksi seperti itu tuh cowok-cowok. Nah cowok itu kan biasanya males-malesan toh mbak. Kalau disuruh kerja, disuruh apa gitu, apalagi sebelum hari H itu gimana Anda kalau Anda sudah ada janji dengan bulu tangkis tetapi rekan Anda di OSIS saja seperti itu. Ya saya harus bilang kepada ketuanya, kan dia udah dikasih ini tanggunganmu gue jadi sebit humas kudu ngene kan mereka harus punya tanggung jawab. Dia dipilih menjadi OSIS kan pasti ada pertimbangan yang banyak tuh. Tapi nyatanya OSIS sekarang banyak yang meng-off-kan dirinya, tiba-tiba nggak masuk, tiba-tiba malas acara, tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba seperti itu dengan alasan
ngeboti ekstrakurikulernya, ngeboti apanya gitu-gitu. Semua itu pasti ada alasannya, Mbak. Nggak mungkin aku ramai mangkat forum Paduan suara. Saya harus memilih jadwal yang berbeda agar tidak bertabrakan satu sama lain. Kemudian saya harus mengerti prioritas saya. Ya, saya akui saya pasti akan ngeboti di OSIS daripada di ekstrakurikuler karena itu sebuah organisasi. Jadi ya sudah, saya kalau jatahnya OSIS ya OSIS, kalau jatahnya ekstrakurikuler ya ekstrakurikuler. Harus tahu titik mana prioritas kami. Begitu. Siapa yang ingin menyadar? Jadi saya juga tidak apa-apa, saya juga tidak dosa. saya yang artinya. Ya, silahkan. Kan berarti tadi kan sama kan pemikiran saya dengan Anda prioritas. Iya. Lah iya. Lah kenapa Anda seperti tidak percaya? Loh kan saya cuma mancing-mancing Anda buat Anda emosi. Oh iya. Sebenarnya pikiran kita tuh sama. Ya seperti ini. Jika saya bertanya ekstra kan OSIS akan ada seperti kalau online gini kan, semisal insya Allah ada lomba-lomba lewat, semisal kayak kan besok Kartinian, oh buat TikTok, terus buat TikTok baru pakai baju Kartini, terus buat puisi pakai baju Kartini, baju adat seperti itu. Lah kan untuk mempersiapkan event kan itu kan butuh waktu lama. Nah semisal Anda ekstra apa? Paduan suara. Lah Anda ekstra paduan suara. Lah semisal itu juga digunakan semisal untuk nanti guru-guru di sekolah kalau mau Kartinian kan ada upacara untuk guru-guru saja. Lah semisal Anda ditunjuk menjadi brigjen, lah gimana? Gimana apanya? Ya saya mau tuh. Pembagiannya. Ya saya cari jadwalnya. Misal Dirjen latihan setiap Senin, nanti OSISnya hari apa gitu. Saya harus bisa mengimbangi. Oh saya kok udah ngeboti OSIS terus, Dirjennya saya kok keteteran, berarti saya harus ke Dirjennya. Seperti itu, Mbak. Semisal waktu belajar Anda bagaimana? Apakah tidak keteteran? Waktu belajar saya kan bisa di sela-sela kegiatan. Apakah bisa fokus? Kenapa tidak? Semua itu tergantung gimana Anda belajarnya, gimana konsentrasi Anda. Cuma belajar 1 jam, tapi setiap hari itu udah mudeng kok, Mbak. Nggak harus berjam-jam setiap hari. Berarti setiap hari Anda bagaimana kegiatan Anda? Pandemi seperti ini. Kegiatan yang mana? Kegiatan organisasi atau kegiatan Kegiatan individu. Ya tapi kegiatan sekolah ya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Nilai saya juga nggak jelek-jelek amat lah. ya semisal seperti ini pagi, kalau semisal kita harus kumpul OSIS jam 9, padahal nanti jam 9 ada ulangan. Lah bagaimana Anda harus menyikapinya? Waktunya sampai jam 9 sampai jam 12 siang gitu finalnya. Kan saya bisa mengerjakannya saat rapat OSIS. Misalnya rapat OSIS jam 9, tidak mungkin semua kumpul jam 9. Bagaimana kalau mungkin? Tidak mungkin, pasti ada yang ngaret. Saya nggak percaya kalau jam 9 besok rapat jam 9 kumpul semua, itu nggak mungkin, Mbak. Jadi setelah itu saya bisa mengerjakan ulangan. Jadi seperti ini, misal jadinya saya sok jam 8 mangkat, pastikan jam 9-nya forum. Emang forumnya selama itu, Mbak? Ya enggak, seperti itu. Nak gue mangkat sekolah, terus baru gue main daerah tugas kan agak bingung tuh. Betul bingung, Pra? Jujur. Tergantung saya paham atau tidak dengan materi tersebut. Kalau memang saya paham ya, untuk apa dibingungkan? Lah kalau misal tidak, Ya itu saya bisa cari di Google. Kan sekarang sekolah enak, bisa cari di Google, apa-apa cari di Google. Apalagi? ya sudah. Oke. Ada yang ingin menanyakan lagi? Tidak ya? Oke. Kita lanjutkan untuk jawaban nomor urut 2. Silakan. Manajemen keorganisasian. Saya bisa memanajemen keorganisasian itu, saya kan ikut dua ekstrakurikuler.
bulu tangkis dan paduan suara. Nah, biasanya kumpul OSIS itu hari Senin dan paduan suara itu juga hari Senin. Misal OSIS itu lebih penting, saya akan memilih OSIS terlebih dahulu. Sedangkan paduan suara itu saya izin dengan guru pembinanya, atau misal biasanya itu paduan suara diganti hari atau tidak ada minggu depan. Sedangkan bulu tangkis itu beda hari. Jadi memilih yang lebih penting dahulu. Yang menyangkut saya, ya, Anda mengikuti 2 ekstrakurikuler dan juga 1 organisasi. Bagaimana Anda membagi waktu dalam menyikapi ketiganya? Misalnya semua sedang ada event terdekat, apa yang Anda pilih? Misalnya event apa dulu? Kalau OSIS ya event seperti biasa lah. Apakah itu 2 ekstrakurikuler itu tampil ke event OSIS itu? Ya, dan Anda ditunjuk untuk ikut semua, bulu tangkis maupun paduan suara. Misalkan OSIS itu kan hari Senin dan paduan suara hari Senin juga. Ya. Saya OSIS terdahulu. Habis itu kan di tengah-tengah, misal sekbid apa gitu, udah selesai, udah menjelaskan dan saya izin ke ketua OSISnya, saya akan ke ekstrakurikuler paduan suara. Apabila OSIS sedang tidak ada event, lagi forum, ya forum ngobrol-ngobrol aja lah, mengakrabkan diri. Terus paduan suara lagi ada event nih, kamu berangkat dan OSIS tidak menunjukkan adanya kegiatan, ya cuma ngobrol-ngobrol biasa, apakah kamu juga mau paduan suara terus yang eventnya di depan mata? Kan kalau OSIS ngobrol-ngobrol doang itu kan biasa, namanya forum juga itu tetap berangkat lah. ya, kalau di atas saya izin dulu. Oke, kita menuju ke mosi yang terakhir ya, yaitu pendidikan dan pembelajaran di era new normal. Nah, bagaimana itu? Silakan dijelaskan dari nomor urut 2. Pendidikan di era new normal ini kan tidak semua sekolah sekarang berangkat di sekolah ini. Ada yang online, juga ada yang memberikan surat izin kepada orang tua siswanya untuk berangkat atau tidak. Nah, itu kan gimana ya? Kalau yang online itu kan yo ke sekolah, kalau yang offline, yang online itu kan bisa pakai Zoom, Google Classroom, pokoknya yang ada di HP gitulah. Nah, kalau offline itu kan di sekolah bisa ketemu guru, yo segalanya Segalanya tuh apa? Ketemu apa? segalanya kan guru, teman-teman yang lain. Lebih produktif yang mana itu? Kalau menurut saya sesuai kalau menurut saya ya, jarak rumah yang jauh itu produktif yang online. Nggak Kalau- donasi ya? Iya. Siapa lagi yang ingin menyambut? Mbak mau tanya nih, kalau ditanya di enak offline apa online sekolahnya? Ya kan tadi sesuai jarak rumah atau sesuai menurut pribadi masing-masing ya. Kalau saya itu enak online karena rumah saya jauh juga. Jadi kalau berangkat sekolah setiap hari capek ya Mbak? Capek. Nggak usah sekolah Mbak. Sekolah toh yo, namanya itu juga mencari ilmu kan harus berusaha. Tapi kan capek. Tapi Ya kan enak walaupun online. capek, ya kan enak online kalau masa sekarang. Ya kalau offline yo dijalani aja.
namanya juga sekolah kan itu penting. Ada itu enggak? Kendala-kendala dengan sekolah online yang kata mbaknya enak itu. Kalau saya enggak sih. Ada kendala enggak? Enggak. Paling cuma Tugas lancar? Materi tugas masuk? lancar, materi ya lumayan. Besok saya minta tugas ya mbak? Sudah mbak kita? Oh, sudah. Yang ingin menyanggah lagi? Ya, silakan. Kan seperti ini, kan sekolah online lebih enak katanya, kata kakaknya. Nah, Kakaknya. kalau misal nggak punya paketan seperti saya itu, saya nggak mendapat kuota gratis. Nah, itu bagaimana? Kan sekolah membiayai kuota untuk belajar dan pemerintah pun sedang memberikan kuota. Nah, seperti ini. Kak, kan dari sekolah kan kadang 2 bulan sekali gitu. Nah, kalau dari pemerintah kan ada yang enggak, lah saya nggak dapat. Lah terus gimana? Semisal rumah saya nggak ada wifi-nya. Kan orang tua Anda kan kerja, kan pasti dibelikan juga. Nggak mungkin dibelikan untuk sekolah tuh nggak mungkin. Kalau nggak mau dibeli, nggak kalau Kan pandemi, nggak boleh keluar-keluar. Ayo. Kan pandeminya nggak juga sampai di rumah terus itu kan nggak, kalau ada kepentingan ya keluar toh. Saya nak usaha mbaknya di rumah terus kok. Kalau uangnya nggak ada, Kan bisa minta teman-teman rumah kan ada juga. Minta Tapi minta hotspot. teman-temanku nggak mau, tak suruh nge-hotspotin aku. Ya pasti mau lah. Kalau tetangga wifi kan juga ada. Tetangga saya nggak ada yang punya wifi mbak, semuanya pribadi, kuota pribadi. Mbak kalau misal minta hotspot pada teman. Lah, teman saya kalau diminta hotspot dulunya cuma WA-an. Lah terus nanti gimana ya? Ya misal ya kalau misal temanmu bolehnya WA, Ya. itu kan WA gurunya, Pak saya nggak punya kuota atau gimana, atau ngirim tugasnya tuh misal kalau lewat Google Classroom itu lewat WA kan bisa. Kalau semisal Mbak, kalau semisal tadi Anda bilang buat itu WA gurunya, lah Kak Anda bilang saya nggak punya kuota Pak. Jadi gurunya bilang gini, lah ini kamu WhatsApp saya pakai kuotanya siapa? Ini kan juga kuota gitu Dia kan bilang pakai hotspot teman tapi pelit. pakai chat. Pinter Mbak Gika ya pakai chat. Ya, Udah. udah ya. Terus untuk jawaban nomor 1, silakan. Ya, dalam pendidikan dan pembelajaran di era new normal, kan berarti sekolahnya online ya. Saya mau kasih tips aja sih buat pembelajaran di rumah. Jadi setiap hari itu kita buat jadwal. Dari satu kertas ini ditulis setiap hari. Saya jadwal hari ini biologi, fisika, matematika gitu. Nanti dicatat ada hari ini biologi suruh ngapain, misal merangkum bab 1 sampai 5 terus ditulis jadwalnya kapan, biar kita tuh ngerjain tugas tuh tepat waktu, nggak ada yang ketinggalan gitu. Terus kalau menurut saya untuk absen dan tidak absennya presensi dan tidak presensinya siswa itu tergantung kesadaran individu sih. Kalau dia dikasih edukasi, dia paham pentingnya sekolah, menurut saya dia juga akan berubah. Kecuali kalau orangnya jadi duluan ya mbak, itu susah. Terima kasih. Yang ingin menyanggah? Ya, Silakan. simulasi kan kita cuma memberitahu mengenai kepada orang-orang yang nakal tersebut. ya, saya tidak bilang memberi nasihat, saya cuma bilang untuk presensi, memberi tips. Kemudian untuk presensi dan tidak presensinya di sekolah itu kan tergantung kesadaran individu. Kan saya tidak bilang harus menasihati mereka harus gini. Tak kasar ya mbak, orang Bandung yang dikasih tahu kita kasar tuh mah nggak mau mbak. Harusnya itu pendekatan individu, pendekatan persuasif kata mbaknya tadi ya. Nah, kenapa kok mbak pendekatan persuasif? Ya satu lingkup kelas aja lah. Kalau satu lingkup kelas mungkin masih bisa ya saya, tapi kalau satu lingkup sekolah itu bukan tanggung jawab saya mbak. Itu apa sih jadinya
beban pribadimu. Lah kowe sekolah ki ngopo nek kowe ora mek kok ngono ya ora usah sekolah wae nek kowe ora gelem absen, ora gelem garap-garap. Gitu. Oke, Sama. sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah panas ini. Oke. Demikian tadi untuk debat pemilihan calon ketua OSIS periode 2020-2021. Kemudian nanti secara singkatnya kesimpulannya akan disampaikan oleh notulen kepada Afina Nabila. Saya persilahkan. Dari mosi pertama menghasilkan poin-poin berikut, yaitu memberikan edukasi, memberikan sanksi, mendiskusikan dengan anggota lain, mengadakan event dengan membuat angket, memperjuangkan dengan mengajukan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi ke Waka Bidang Kesiswaan. Untuk mosi yang kedua menghasilkan poin-poin yang berikut, yaitu menyalurkan bakat melalui event. Pengurus OSIS harus aktif dalam membahas event, melibatkan organisasi lain dalam event OSIS. Untuk mosi yang ketiga menghasilkan poin-poin berikut, yaitu memprioritaskan yang lebih penting, membuat jadwal teratur, dan harus tahu titik prioritasnya, mengimbangi organisasi maupun ekstrakurikuler yang lain. Oke, terima kasih kepada para peserta debat Sama Mbak. dan juga para pemirsa debat pemilihan calon ketua OSIS periode 2020-2021. Semoga dapat menjadikan referensi untuk memilih ketua OSIS yang terbaik. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.